Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua pengedar sabu-sabu diciduk polisi. Selama 2 pekan, Polresta Bukit Tinggi gelar operasi keselamatan berlalu lintas. Korban investasi bodong di Sijunjung melapor ke Polda Sumatera Barat. Polisi Pariaman menangkap 2 pengedar narkoba di Desa Bato, Kecamatan Pariaman Timur. Kedua tersangka tak bisa berkelit karena polisi menemukan barang bukti, sabu-sabu, dan sejumlah uang. Tersangka bernama Budi Susanto dan Yusra Akbar ini awalnya menunggu pembeli sabu-sabu yang berjanji akan datang. Ternyata yang muncul adalah polisi yang menyamar sebagai pembelinya. Usai ditangkap, keduanya memberitahu polisi lokasi sabu-sabu miliknya yang disembunyikan di belakang rumah dan disimpan dalam sebuah kotak rokok. Keterangan polisi pada Rabu petang, aktivitas keduanya telah meresahkan masyarakat karena memperjualbelikan narkoba. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 14 paket kecil sabu-sabu, 2 buah telepon genggam, serta sejumlah uang. Barang sitaan ini dijadikan polisi sebagai barang bukti. Kalau kita telusuri, ini merupakan sebuah jaringan. Polisi di Republik Indonesia ini sudah bekerja keras, sangat bekerja keras untuk memberantas narkotika. Dari setiap jalur dan jaringan ini sudah disekat-sekat. Kasus ini masih dalam penyelidikan intensif polisi untuk mengetahui dan membongkar jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoni mereka berdua. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Oke, Pak. Polresta Bukit Tinggi melalui Satuan Lalu Lintas menggelar operasi keselamatan berlalu lintas 2024. Seluruh personel dilibatkan dalam operasi itu dengan menyisir 7 pelanggaran prioritas. Upaya itu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pengendara dalam tertib berlalu lintas. Operasi ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipusatkan di halaman Mapolresta Bukit Tinggi Sabtu pekan lalu. Pada pelaksanaannya, terdapat 7 prioritas pelanggaran, seperti pengendara sepeda motor yang menggunakan telepon seluler, pengemudi yang belum cukup umur, berboncengan lebih 1 orang, tidak menggunakan helm, knalpot bising, melawan arus, serta pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan pengendara yang ugal-ugal, pelanggaran kelebihan ukuran, dan kelebihan muatan. Nah, ini tujuan dari operasi ini adalah menurunkan angka pelanggaran, kemudian fatalitas kecelakaan, menurunkan angka kecelakaan itu sendiri untuk menumbuhkan rasa tertib berlalu lintas bagi seluruh masyarakat, pada khususnya untuk wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi, baik itu Kota Bukit Tinggi maupun wilayah Agam Timur. Operasi Keselamatan Singgalang 2024 digelar selama 14 hari. Pada apel gelar pasukan, juga dilaksanakan penyerahan helm secara simbolis kepada perwakilan komunitas sebagai bentuk pencanangan aksi keselamatan di jalan raya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sebanyak 5 warga Sijunjung yang menjadi korban investasi bodong melapor ke Polda Sumatera Barat hari Sabtu pekan lalu. Mereka melaporkan 8 warga Sijunjung sebagai pelaku penipuan yang berkedok investasi. Ratusan warga Desa Jorong Sitonge, Nagari Sumpur Kudus Sijunjung mengalami nasib yang sama, menjadi korban penipuan dengan kedok investasi. Kerugian ditaksir hingga 7 miliar rupiah. Peristiwa itu telah terjadi sejak beberapa bulan lalu, yang dilakukan
oleh Tawarlis, Mayang, serta 6 orang lainnya. Keduanya juga warga Sumpur Kudus. Modus yang dilakukan para penipu ini adalah mengajak warga berinvestasi dengan iming-iming keuntungan yang besar. Keuntungan yang diperoleh warga dapat dipakai untuk melunasi utang-utang mereka di bank. Karena tergiur, para korban ini mengajukan kredit dengan jaminan surat tanah, rumah, hingga mobil. Uang yang diperoleh dari pinjaman bank itulah yang dijadikan modal untuk menanamkan investasi yang ternyata bermasalah. Ada keterkaitannya si Tawarlis sama yang lain-lain. Berapa orang itu, Bu? Itu mungkin sekitar 8 orang. 8 orang ini mungkin lebih kurang 7 miliar. Nagari Tamparungo, Pak, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Jadi korbannya semakin banyak. Jadi rumah-rumah masyarakat udah banyak yang sita, udah banyak yang diiniin bank, Pak, sekarang. Jadi mohonlah kita mohon sama Bapak Kapolda untuk mengusut kasus ini. Kuasa hukum para korban investasi bodong, Didi Cahyadiningrat, mengatakan laporan yang dibuat juga ditembuskan kepada Divisi Propam Polda Sumbar agar menurunkan tim supervisi ke Polres Sijunjung. Dan ini masih banyak lagi yang belum melaporkan. Ada sekitar 7 miliar dilakukan investasi bodong ini oleh para pelaku. Karena laporan ini kita tujukan pertama untuk pengawasan, maka hari ini kita juga tembuskan kepada Wasidik, juga Propam. Kita berharap ini betul-betul ini menjadi harapan bersama masyarakat supaya tidak tertimbul eskalasi yang lebih besar dan menjaga kondisivitas di daerah. Ini karena bukan hanya lamban lagi nih, ini sangat tidak ada progres sama sekali itu kan dalam progres ini. Kasus investasi bodong yang menimpa ratusan warga Sumpur Kudus ini sebelumnya pernah dilaporkan ke Polres Sijunjung. Namun hingga kini tidak ada kejelasan perkembangannya. Robiham melaporkan dari Padang. Sekelompok orang memaksa masuk ke dalam gedung Pusat Informasi dan Distribusi Buku Sumatera Barat atau yang dikenal dengan Rumah Buku yang terletak di Jalan Sudirman di seberang markas Polda Sumatera Barat pada Kamis pekan lalu. Mereka berupaya mencongkel pintu dengan linggis. Namun upaya mereka dihadang oleh pegawai Rumah Buku yang telah bersiaga di dalam gedung. Aksi kekerasan pun tak terhindarkan. Mereka yang memaksa masuk tak bisa berbuat banyak. Saat petugas gedung menanyakan surat tugas mereka dan instansi asal mereka bertugas. Aksi kekerasan itu berhenti setelah petugas Rumah Buku memperlihatkan surat Gubernur Sumbar yang menyatakan bahwa gedung itu bukan merupakan aset pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Petugas Satpol PP yang hadir di lokasi itu langsung lepas tangan dan menyatakan bahwa mereka tak terlibat dalam aksi itu. Saat suasana reda, salah satu dari sekelompok orang yang melakukan kekerasan menerima telepon dari pejabat Sumatera Barat. Pak Wagub aman, dan kemudian tadi saya nelpon jaga Satpol PP suruh di sini 10 biar tukang ukur aman juga dia. Oh, yang di lapangan sudah selesai, Pak? Sudah. Tapi Bapak bisa telepon Pak Kapolres, Pak. Apresiasi sama beliau tegas tadi kata Kapolres. Menurut petugas Rumah Buku, mereka bertahan karena diperintah bosnya. Perintah dari yang memiliki gedung yaitu Pak Afi Firdaus, Yayasan Gemar Membaca Indonesia. Jadi siapapun tidak boleh masuk ke sini tanpa ada surat perintah dari pengadilan atau eksekusi kan. Kemudian ini bukan aset dari Pemprov karena Mayeldi sudah mengeluarkan surat bahwa sini bukan aset Pemprov dan bukan milik BKOW. Karena tak bisa memasuki gedung Rumah Buku, sekelompok orang itu pun membubarkan diri.
Sengkarut masalah gedung buku ini telah mencuat sejak tahun 2016 lalu. Saat itu, Badan Koordinasi Organisasi Wanita BKOW Sumatera Barat mengaku gedung itu milik mereka. Namun klaim yang mereka sampaikan tak didukung oleh bukti hukum. Kasus ini kembali mencuat setelah kepengurusan BKOW berganti dari istri Nasrul Abid ke istri Audi Jonaldi. Wagub Sumbar saat ini, Aldian dan Robiha melaporkan dari Padang.